يا معشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. رؤيا أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة زاهد الأيام واحد الفقراء واحد المساكين الخطبتان فيها مقام ركعتين من الظهر على منبر يا خطيب ومن يتكلم أحدكم منكم ومن يتكلم فقد لاجا ومن لاجا فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari Jumat itu adalah penghulu dari segala hari. Hari raya bagi orang-orang fakir, haji bagi orang-orang miskin. Adapun dua khutbah Jumat itu pengganti 2 rakaat salat zuhur. Apabila khatib naik di atas mimbar, janganlah kamu berkata-kata. Apabila masih ada yang berkata-kata, maka dia akan mendapat pahala Jumat. Perhatikan, dengarkan dan ikutilah, niscaya kamu akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Wa qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadiyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahu lazim wa sadaqa rasul karim.
Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Pada Jumat kali ini kami selaku khatib akan menyampaikan tema khutbah saat ketenaran dunia menjadi tujuan. Hari ini kita dihadapkan pada suatu masa ketika harta, kedudukan serta pujian manusia menjadi ukuran kemuliaan dan ketinggian seseorang di hadapan yang lainnya. Seseorang di hadapan yang lainnya bahwa orang yang hebat adalah orang yang terkenal dan namanya sering disebut di mana-mana. Bahwa orang yang sukses adalah orang yang punya kedudukan serta jabatan yang tinggi. Bahwa orang yang besar adalah mereka yang memiliki kekayaan yang banyak. Dan pemahaman inilah yang banyak manusia sekarang ini tertipu dan lupa pada hakikat ketinggian dan kemuliaan yang sebenarnya, yakni ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun habir." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Akibatnya banyak orang yang akhirnya beramal hanya demi mencari ridho dan kerelaan manusia, tanpa peduli lagi pada pahala dan balasan dari Allah. Asal pekerjaan itu disenangi dan dikagumi serta dimuliakan di mata manusia, maka syariat Allah rela dijadikan tumbal. Akhirnya muncullah golongan manusia yang beramal supaya dilihat dan dipuji. Beramal karena ria, mereka berebut agar bisa menjadi objek pujian dan perhatian manusia dalam setiap amal yang mereka kerjakan, karena mereka menganggapnya sebagai upaya mengejar kesuksesan, tanpa disadari bahwa sebenarnya mereka sedang mengejar kesia-siaan. Mereka lupa bahwa hidup bukan hanya sekadar mencari pujian dan kebanggaan palsu saja, dan lupa bahwa tujuan dari penciptaan mereka di dunia adalah hanya untuk beribadah ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Semua perbuatan kita baik atau buruk, besar atau kecil, pasti mendapat balasan yang setimpal. Bagi mereka yang beramal karena Allah, maka Allah sendirilah yang telah menjamin pahala dan balasannya. Lalu bagaimana yang beramal dengan menjilat manusia? Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun ia memperoleh kebencian dari manusia, maka Allah akan mencukupkan dia dari ketergantungan kepada manusia. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan mendatangkan kemurkaan Allah, maka Allah akan menyerahkan urusannya kepada manusia itu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi mengatakan, maksudnya Allah akan menjadikannya berada di bawah kuasa manusia, lalu mereka menyakiti dan menganiayanya. Yang menyedihkan lagi, penyakit haus pujian atau riya ini ternyata tidak hanya menyerang kalangan awam saja, bahkan banyak pengidapnya justru orang yang paham agama dan bahaya riya itu sendiri. Mereka ahli ibadah, mereka para dai dan para mubalik serta penghafal Al-Quran justru lebih berpotensi terjangkit penyakit ini.
kuantitas amal soleh yang mereka kerjakan ternyata membuat setan tergiur untuk menggelincirkan kelompok ini agar keikhlasan mereka pudar dan diganti beramal kepada manusia. Pujian serta kedudukan serta seorang dai dihasut oleh setan agar berbuat riya dengan memperbagus dakwanya demi popularitas. Begitupun juga dengan penghafal Al-Quran diarahkan supaya beramal demi dianggap sebagai orang yang ahli dengan kitab. Syekh Muhammad bin Syahih Al-Utsaimin menjelaskan definisi daripada riya. Riya adalah ibadah seseorang kepada Allah, tetapi ia melakukan dan memperbagusnya supaya dilihat dan dipuji oleh orang lain, seperti dikatakan sebagai ahli ibadah, yaitu orang yang khusyuk sholatnya, yang banyak beribadah dan lain sebagainya. Intinya dia ingin agar apa yang dikerjakan mendapat pujian dari manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, jauh-jauh hari Rasulullah SAW sudah memperingatkan kepada kita tentang riya dan bahaya termasuk syirik kecil. Beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, riya kecil itu dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka pada hari kiamat saat semua manusia diberi balasan atas amal mereka. Temui orang-orang yang dulu kau perlihatkan amalmu itu, lalu lihatlah apakah kalian menemukan balasan di sisi mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab tahrimur riya atau pengharaman riya menyebutkan sebuah hadis riwayat dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda tentang 3 orang yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah mereka adalah orang yang mati syahid dalam pertempuran, seseorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan, serta orang yang selalu berinfak di jalan Allah. Setelah mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ditunjukkanlah kepada mereka kenikmatan dari pahala yang banyak karena amal saleh yang telah mereka kerjakan. Namun ternyata pahala mereka musnah dan ketiganya justru masuk ke dalam neraka, karena ternyata amal kebaikan yang mereka kerjakan di dunia hanya bertujuan mendapat pengakuan dan pujian dari manusia. Mereka menjual pahala dan kenikmatan akhirat demi manisnya ucapan dan indahnya pandangan orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita menjauhi penyakit ini? Maka berusahalah untuk ikhlas setiap amal yang kita kerjakan dan berupaya untuk menjaganya, karena syaitan tidak pernah menyerah untuk membisikkan rayuan demi merusak keikhlasan seseorang agar manusia menjadi budak sesamanya, beramal untuk kepuasan semu, serta mencampur adukan tujuan yang hakiki amal saleh dengan tujuan batil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah mu'ayyid as-sabirin bi azizin nasirin wa min syarri syakirin li hamil syukri
وموفق المهتدين للقيامة بأمره أحدهما لا آمن وسلم بأمره فيما حكم أمره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعظم صلاة دائمة بلا فناء ولا فتور وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته وآيات بالمؤمنين من عباده فقال عز من قائلين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا المرسلين وأنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين وأطهارك أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب دعوة قاضي الحاجات اللهم احفظ عليهم ودار أديانهم وأخرجهم من ضيق السجود إلى السعاد وطالهم ولا تجعل فتنة للظالمين ونجيهم برحمتك من القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة للذكر